Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da khatamul anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai pimpinan pengurus Muhammadiyah dan Aisyah yang oleh Allah ditakdirkan untuk beramal mengayomi Islam sebagai agama kita yakini di Padang Lawe, Manado, melalui sarana yang diizinkan oleh Allah, Masjid Taqwa Tamadun. Saya berdoa kiranya Bapak dan Ibu semua yang mengurus organisasi yang kita cintai ini di sini selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, saya banggakan seluruh jamaah yang hadir, baik yang berdomisili di kampung maupun yang pulang kampung, jauh di turian yang di jalan, yang hadir bersama-sama pada kesempatan ini. Kete indah di sabi namo kadang tak di bogala, seluruh seisi masjid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pertama tentu saya berterima kasih dan apresiasi kepada kita semua melalui Pak Joni yang sudah mengundang saya ke sini. Kenapa ya? Banyak tempat-tempat yang mengundang saya, baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Tapi ketika saya diundang oleh yang labelnya Muhammadiyah, kok perasaan ini beda. Saya punya basic pendidikan yang memang karib, dekat dengan Muhammadiyah. Saya menamatkan perguruan tawalib Padang Panjang, tapi saya juga alumni asli SMA Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, dan beberapa periode termasuk pengurus PDM Katipus Pulokoto Kota Padang Panjang. Sehingga kalau dicoba untuk menelusuri yang pernah diamanahkan berjabatan kan kemenang di Sumatera Barat, saya tidak tahu persis, tapi saya menduga mungkin satu-satunya kepala kantor Kementerian Agama yang punya KTA Muhammadiyah adalah Ali Darjan. Saya tidak tahu, tapi begitulah adanya. Ada sebagian orang bilang aneh tapi nyata. Ada sedikit saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat itu saya sedang memimpin Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Ada tamu dari pusat Jakarta
dan kami sambut bersama-sama di kediaman wali kota Padang Panjang. Siap asar tamu itu datang, sehingga pas maghrib datang itu sholat jamaah di Pendopo. Saya dinobatkan jadi imam. Ya, sesuai dengan kultur dan tradisi kita, bukan kita tidak membaca bismillah, tapi sir bismillah kita. Karena memang mau sir mau jahar, tapi kita di Muhammadiyah mengkulturkan sir. Ya, saya jadi imam. Tamu-tamu dari Jakarta itu tahu kalau saya adalah kan pemenang. Akhirnya asisten satu provinsi berbisik ke saya, Pak Lizar katanya, itu karya Pak Lizar orang Kementerian Agama baru saja bertanya ke saya, jadi yang jadi imam tadi kan kemenang? Iya Pak. Kok sir? Begitulah kenyataannya. Kok sir? Akhirnya terjadilah komunikasi. Sehingga di tubuh Kementerian Agama sendiri itu aneh. Tapi sebenarnya apakah itu dari Muhammadiyah, apakah itu dari NU, itu tidak bermasalah. Karena hanya berbicara kemauan dan keinginan serta kesempatan. Kebetulan saya berprinsip organisasi besar Muhammadiyah dan diberikan amanah menjabat kepala kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, pernah menjadi calon kanwil tak jadi. Seperti itu. Nah, sekarang sudah keburu off sejak 1 Agustus 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk itu kami datang berdua, saya didampingi oleh istri, karena itu tradisi kita juga di Muhammadiyah. Dan istri saya Ibu Safrinawati juga aktivis Aisyah Kota Padang. Jadi orang Muhammadiyah ketemu Muhammadiyah juga gitu. Karena saya berusaha jangan terjadi dusta di antara kami, maka secara air dan bijak saya sengaja mencari yang sejalan dan seiring, walaupun dalam apa saja. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita bersama dan yang kita idam-idamkan, pada hari ini kita berhalal bil halal. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Penasihat kita tadi. Sebenarnya halal bil halal itu ini adalah murni made in Indonesia. Kalau kita pergi ke luar negeri, kalau kita berjalan ke Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, itu kita tidak akan pernah menemukan adanya satu kegiatan yang namanya halal bihalal. Walaupun kedengarannya kan bahasa Arab, halal bihalal. Kalau bahasa Arab sebaiknya ada di Arab, tapi tidak ada di Arab. Tahun 2001 bertetangga dengan saya di Pasar Usam, Kota Padang Panjang, namanya Said Abdul Majid. Dia adalah berkebangsaan Mesir. Selama 4 tahun itu oleh pemerintah Mesir ditugaskan untuk mengabdi di Indonesia, tempatnya menjadi tenaga pengajar di Dinia Putri. Jadi sama waktu selalu bertemu di Masjid Nadake Dinia, Masjid Asliyah. Itu sering ketemu dengan kita dan juga sering ke rumah kita. Nah, ketika ada acara lebih halal di Masjid Asliyah Padang Panjang, terjadi komunikasi dengan kami. Katanya, ma'araf tu hadal mardamas di Mesir. Saya tidak pernah melihat adanya acara halal ini di Mesir. Tapi di sini ada di setiap tempat. Namun setelah saya telusuri, katanya acara ini bagus. Dan saya berjanji setelah 4 tahun selesai kontrak saya di sini, saya akan pulang ke Mesir dan saya akan merintis pula ada kegiatan ini. Jadi ini memang benar, tadi Pak Penasihat kita bilang, murni made in Indonesia. Lalu oleh karena made in Indonesia, lalu asbab sejarah munculnya apa? Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian, apabila bicara sejarah muncul ataupun mulainya halal bihalal di Indonesia,
itu tidak bisa dipisahkan dari RI itu sendiri, dari kelahiran Republik Indonesia itu sendiri. Nah kita sama tahu bila merdeka ke 17 Agustus 1945. Nah itu 17 Agustus 45 sampai 51 itu Indonesia goyang. Yang di dalam sejarah kita baca terjadi disintegrasi bangsa. Apa itu maknanya disintegrasi bangsa? Indonesia merdeka itu kan didukung oleh banyak komponen, banyak unsur, ormas Islam, ormas non-Islam, kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok perjuangan. Itu banyak sekali yang bergabung menjadi satu, akhirnya Indonesia jadi merdeka. Nah ternyata setelah Indonesia itu merdeka, artinya seketika perumahan Lado, bahan Lado, ketika mendirikan rumah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok yang ikut menyumbang Indonesia merdeka tadi merasakan kami yang paling berhak untuk menjadi pimpinan Indonesia, kami yang berhak jadi presiden, kami yang berhak jadi menteri. Akhirnya ribut. Akhirnya ribut waktu itu. Akhirnya Soekarno sebagai orang yang didulukan selangkah, tinggikan selangkah, hilang akal. Ibarat Indo ayam, balah cara mengamai anak. Kalau lari, kalau macam contoh segala macam. Akhirnya tahun 1948, ya baru saja 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai seorang panutan waktu itu juga memiliki hubungan psikis dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Nah kalau Ahmad Dahlan yang terkena adalah Muhammadiyah, Asy'ari yang terkena kita adalah NU, itu mengusulkan kepada Soekarno, Tuan Presiden, untuk sitawa sedikit atas keributan ini yang terjadi. Saya punya ide, Tuan Presiden. Ide Buya apa? Ide Pak Kiai apa? Undang seluruh ormas yang ada itu. Undang Muhammadiyah, undang MU, undang seluruhnya, undang MUI, baik itu yang organisasi keagamaan maupun yang non keagamaan, undang semua. Lalu dibawa ke kedua. Sebab tidak ada kusui, tidak selesai, tidak ada karuah, tidak jadi, asalkan dengan kepala tenang. Nah diundang oleh Presiden di istana. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah pertama kali duduk bersama pimpinan-pimpinan ormas tersebut. Terjadilah makan bersama, minum bersama, bercengkrama bersama, bersalaman. Ada yang sudah masih malu-malu bersalaman karena kemarin sore masih berdebat. Ada yang berangkulan, ada yang masih basa-basi berangkulan, ada yang berangkulan tapi mata nggak melihat, macam-macam. Maka di waktu Presiden Soekarno berpidato, sebelum melangkah ke video, Soekarno bertanya kepada Kiai Wahab, Pak Kiai, sebaiknya acara kita ini namanya apa? Dalam sempat sekilas saja Kiai Wahab berpikir, kasih aja nama halal bihalal, kasih aja nama halal bihalal. Demikian dalam satu sumber atau dalam satu mazhab sejarah, begitulah kira-kira. Kenapa begitu Bu ya? Kenapa begitu Kiai? Ya ini kan sudah ada sedikit berkerusakan Bos Lawan. Sekarang ada sinyal untuk saling bersalaman. Jadi berharap-harap sekarang sudah halal-halal. Kasih aja nama halal bihalal. Nanti Bu ya jelaskan, nanti saya jelaskan kenapa begitu. Maka berpidatolah Soekarno waktu itu. Di dalam ujung pidato saya beri nama acara ini halal bihalal. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, akhirnya acara ini menjadi suatu yang rutin. Nah kita tahu bahwa 17 Agustus 45 itu kan bulan Ramadan. Maka sering disampaikan oleh para muballigh kita, ada
17 Agustus kembar yang begitu sejarah unik di negeri kita. 17 Ramadan, 17 Agustus yang di waktu itu kebetulan sama. 17 Agustus hari kemerdekaan, 17 Ramadan hari turun Al-Quran. Sidang ataupun perkumpulan tadi terjadi, ya, itu di bulan Ramadan. Maka oleh Soekarno waktu itu, oleh karena kita bermusyawarah di bulan Ramadan, ya tentu tidak bisa minum, tidak bisa makan. Maka disepakati waktu itu 2 hari setelah Lebaran berkumpul kembali. Berkumpul kembali, disediakan makanan seperti tadi. Makanya pas masuk kan saya komentar tadi, deh koraso rayori koraso. Banyak di luar itu nampak sup kalau tidak salah nak. Soto, soto. Ya, kalau ada aso itu bagus juga itu. Karena kami berdua mungkin agak perlu cepat juga Bapak dan Ibu. Karena dosa nawak dalam bentuk lain. Jadi kalau ada asoi, cuma kalau dimasukkan ke asoi jangan 2 porsi, agak ditambah porsinya. Aiko bakat siapa tadi? Ampun dah minta dana, cuman kalau ada cuma nggak sejuta itu keadaan. Informasinya saja begitu. Nah Bapak Ibu hadirin, lupakan saja, itu bukan tidak sebenarnya. Lupakan saja. Setelah 3 hari Ramadan diadakan perkumpulan kembali dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan, yang Soekarno tetap berpidato. Acara ini namanya halal bihalal. Akhirnya menjadi tradisi lah setiap setelah Ramadan mensyukuri rahmat kemerdekaan, namanya halal bihalal. Tapi sekali lagi yang 17 Ramadan itu makin hari kan makin berjarak munculnya dengan 17 Agustus. Akhirnya acara 17 Agustus muncul mandiri pula, yang acara setelah Ramadan jalan terus. Akhirnya acara setelah Ramadan itulah yang pada akhirnya tetap bernama halal bihalal, walaupun awal munculnya sebagai wujud syukur halal bihalal 17 Agustus 45 sampai hari ini. Jadi berdasarkan ini tidaklah salah jika ada orang menyebutkan halal bihalal ini adalah made in Indonesia. Memang tidak ada. Nah setelah acara halal bihalal ini dikhususkan adalah kegiatan berkumpul setelah hari raya Idul Fitri tentunya, maka para ulama kita coba untuk menjalankan pemikirannya, mencari sumber-sumber untuk mempertahankan kedua kegiatan ini, beridul fitri, berhalal bihalal. Ternyata di berbagai kitab dan sumber ketemu itu jenis kelaminnya. Ketemu jenis kelaminnya. Di mana jenis kelaminnya ketemu? Awas sama tahu Pak Ibu. Idul Fitri 1 Syawal itu adalah hari segala-galanya bagi kita umat Islam. Tahu tak kita? Itulah satu-satunya hari yang disebut dalam kajian Islam Maidatullah, hari jamuan Allah. Jadi Allah menjamu kita 1 Syawal. Artinya apa? Kalau yang namanya dijamu, tentu ada makanan, ada minuman, lezat-lezat. Dan setiap yang datang mesti bergembira. Ada tak orang dijamu lalu datangnya nangis? Ada tak? Tidak ada. Pasti bergembira. Mukanya cerah, menunjukkan kegembiraan, bersalaman, berbu'anaqah. Kan tidak ada orang yang kalau dijamu datang pucat. Kan tidak pernah ada. Dan pasti ada makan. Yang namanya makan itu adalah lambang dari kegembiraan. Kan kita juga sudah sama tahu, apabila kita makan dalam keadaan gembira dan fresh, makan kita kan jadi banyak. Tapi kalau kita makan dalam keadaan rusuk, laki-laki anak tak suruh mata kakak dia lupa kalian banyaknya makannya, atau terlalu buang masa orang. Tapi kalau Masya Allah minantu dapat anak lulus ujian, gaji naik, saus jual tigo puso, oh itu gembiranya bukan main. Kalau gembiranya bukan makannya banyak.
pergi kepada panjang, tiba-tiba barang, awal rasa kadainya gue bayi aja. Jadi makan-makan itu lambang dari kegembiraan. Makanya kita ABS SPK ada bahasa di salah bahasa di kitabullah, asal berkumpul-kumpul ujungnya adalah sambung saja gak apa-apa. Asal berkumpul ujungnya adalah makan. Kenapa? Karena ujung kegembiraan adalah makan. Dan itu adalah ujian dari segalanya. Tolong ukur. Kalau nanya ke rumah apa? Anak terletak dimakannya. Letak lagi di pintunya, letak kue dimakannya, letak nasi makannya, menandakan yang bersangkutan dekat dengan kita. Betul tidak? Tapi kalau ada di sana nanya ke rumah, letak iya tak mau minum, letak kue tak mau dimakan, apalagi nasi, tapi ikan itu tuh, ambil. Jadi makan. Makanya tadi saya bilang sama ibu, karena kami harus bergegas ada asa itu menandakan saya dekat sama Pak Ibu, bukan karena rencana. Oh ya terus. Karena tidak ada lagi jarak di antara kita, kan begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kembalikan. Di sana letaknya hari jamun Allah 1 Syawal. Tidak boleh pada tanggal 1 Syawal atau awal Syawal atau di bulan Syawal yang merasa rusuh sedih, tidak boleh ada. Nah, kita tahu bahwa beberapa saat sebelum kita Idul Fitri, di dalam agama kita disyariatkan yang namanya zakat fitrah. Itu semuanya sudah kita bayar kan? Nah, dalam fikih kontemporer itu kan disebutkan, itu kajian kita Muhammadiyah. Karena dalam kajian Muhammadiyah al-fiqhu harakah, hukum Islam itu bergerak sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak bisa tetap begitu saja, sesuai dengan jenis dan jiwa hukumnya. Saya berikan contoh, dulu kalau menurut sunnah apabila azan hayya 'alas shalah, sunat buka kita. Hayya 'alal falah, sunat buka. Hayya 'alal falah. Al-hukmu yadurru ma'al ilah. Itu kajian di pondok. Hukum itu muncul karena ada sebab. Asaboknya makon Nabi menyuruh buta-buta. Mik dulu belum ada. Makanya ada menara di setiap masjid. Naiklah muadzin ke menara, azan di sini. Di padang panjangnya azan ketika maduk ke lalu, ya Allah falah, lama lalu. Dia putar-putar. Nah, sekarang masih perlukah diputar-putar? Ya tidak lagi. Karena sudah ada mic. Lado mic. Toa yang walatakan datang. Sampai arah, bahkan 8 mata angin. Muadzin juga esensi di bawah, masihkah diputar? Ya tidak ada berputar, satu dua masyarakat kedua. Ya salah, muncul timbul lalu. Mungkin tinggal solo, itu tidak terangkan kedua. Makanya orang yang azan pakai mic masih diputar-putar, itu namanya belajar tidak lengkap. Kalau gitu dia. Nah, sekarang ada apa dengan alam ini? Ada apa dengan zakat fitrah ini? Awalnya zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau di Arab dengan gandum. Kalau di Madura dengan jagung. Kalau di Papua dengan apa makan pokok Papua? Sagu. Kalau di Sumatera Barat, Indonesia pada umumnya dengan beras. Kenapa dengan beras? Nah, yang tadi itu. Pada Idul Fitri 1 Syawal tidak boleh ada yang menangis. Tidak boleh ada yang rusuh, sedih. Maka di masa Nabi perintah itu turun, yang sangat berpotensi membuat orang menangis paling itu. Maka menangis dalam kali makan. Maka yang sangat berpotensi membuat orang menangis zaman Rasul itu adalah makanan pokok. Makanya Nabi mengatakan agar saudaramu tidak menangis, bagikan sebagian makan pokok kepada dia. Makanya zakatul fitrah tuhratul lisa'ib wa tu'amatul masakin, mensucikan orang yang berpuasa, memberi makan orang miskin. Nah, sekarang zaman sudah berkembang. Menurut pengamatan saya, orang-orang miskin zaman ini kalau sekadar mereka dimasak untuk 1 Syawal lagi, cuma nak dipakai dado, nak dikana dado. Itu gini,
sehingga masih berpotensi rumahnya ditutup pada hari raya. Kok boleh ada 2 butir, tapi sabar dah tu. Kecilnya kanaknya jam di hari raya di rumah selayo salam main-main. Abang tu malu je pulang dari Sarawak, awak Sarawak buru anak kawan-kawan Sarawak ibu buat yang bekok, wak kunci serumah hari raya yo nak. Jadi yang berpotensi membuat anaknya mana? Ini membuat unduknya rusuh di hari raya, ndak makan dia. Tapi pakaian, makanya ulama fikih kontemporer untuk dewasa ini, boleh lo pakai nak berdoa untuk zaman now. Maka lebih afdol zakat fitrah itu dengan qaimah, dengan nilainya, dengan harganya, dengan uang. Makanya kalau uang bagaimana? Bisa lo jadi barang, tapi bisa jadi baju. Tapi aku sebagian kawan-kawan kita nanti dari kampung terisolir, dek karir baru, nak tu cerita. Nabi berdua yang makan pokok. Asyik sekampung tu orang jok padi jok baresa dulu. Ada pek lah dia orang miskin ko bare, ampe bunti surang di Karayo. Abi tidak no. Akibatnya apa? Tanpa sulah 2 buntinya pikul ke rumah Ibu Baidah yang mengalir bare, yang tadi Ibu Baidah udah zakat fitrah kayaknya. Jam barang pikul ke rumahnya setengah balik malam besok Karayo kok itu. Ajar dia tidak besok mak orang fitrah lebih banyak kau bisa mak beli balik waktu bunti. Kalau orang berdosa, ini itulah. Ini itu jam. Dia menjadi lesanya. Zakat, mengalir. Lihat uang menjual itu tinggal balik benar, bawa yang pulang lihat. Hanya hari murah balik. Ada katanya. Makanya dalam fikir kontemporer tidak bisa dibantah rasional itu. Ancak lah soal jalan motor, dia lihat bang, titik. Sehingga bisa jadi baik, bisa jadi baju kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa poin yang ingin wak tampok di sini? Semuanya harus bergembira. Kegembiraan itu yang menjadi dasar pokoknya apa sawananya. Dalam setiap permainan atau menang atau kalah, yang menang berpotensi gembira, yang kalah berpotensi mana nih? Kan ada natawali ada, bagaimana yang wah mana? Kan ada. Nah kita ternyata selama 30 hari bertanding dan kita lahir sebagai pemenang. Apa dasar? Bapak dan Ibu, 17 Ramadan tahun yang ketiga dari hijrah terjadi namanya Perang Badar. Dalam Perang Badar itu adalah perang yang sangat tragis. Musuh kekuatannya 3.000, sementara kita umat Islam hanya 1.000. Tapi berkat pertolongan Allah kita menang. Tapi Allah babi Habibah berperang dalam keadaan berkuasa, sehingga besarlah hati orang-orang beriman atau umat Islam waktu itu. Atau pertolongan Tuhan datang kawan, nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fatahum qarib, dan kemenangan dekat. Dari 1.000 orang meninggal 70 orang waktu itu. Dari yang 3.000 orang meninggal 70. Setelah dia balik lagi ke Makkah dia. Awal balik orang meninggal. Gak ada lagi orang hilang waktu itu. Merayakan kemenangan. Itu di bulan Ramadan. Ketika para sahabat bercerita kemenangan, datang Rasul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya masyarakat sahabat, wahai para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja selesai memenangkan perang kecil dan kita sedang menghadapi perang besar. Tak sama apa. Ada luku ke kiri dia. Kualiti jurang tadi, aku cungapkan dia. Perang ketek kecil Rasul. Lalu perang besar apa maksudnya? Bertanyalah sahabat, ya Rasul, ini baru satu-satunya perang yang sangat parah kami hadapi. Porak-poranda kita, walaupun kita menang. Tapi kau bilang perang kecil. Jadi perang Nagadang itu Rasul. Jihadul akbar, jihad nafs hawahu. Karena perang besar adalah berperangnya seseorang melawan nafsunya. Yang dimaksud oleh Nabi, puasa yang sedang diamalkan. Baru mampu buat sahabat.
Jadi nawa selama sebulan berpuasa, patako pas ganok 30 hari, itu perang besar Bapak Ibu, mau menghadapi diri sendiri. Sebab kalau kita perang menghadapi diri sendiri Bapak Ibu, in qadartum 'alaiha, jika kamu menang menghadapi dirimu, kuntum ala ghairiha aqdar, berarti kamu calon pemenang untuk seluruh peperangan. Tapi wa in hazaltum, apabila kamu kalah dalam menghadapi dirimu, kuntum ala ghairiha a'jaz, berarti kamu bisa kalah dalam menghadapi sekalian peperangan. Jadi perang yang paling baik itu menghadapi diri sendiri. Kalau perang menghadapi lawan musuh di depan, itu murah. Kenapa? Nampak. Bahasa jatuhnya bisa wakaji risiko. Tapi kalau lah menghadapi diri sendiri, baca loh Bapak Ibu. Mana awak mana kalah, awak jangan kalah. Kita berperang melawan prinsip diri. Zuina linnasi hubbus syahwat. Setiap kita manusia itu oleh Allah diberikan kecenderungan syahwat. Tidak berbeda antara awak. Ya sia saja awak, di masa juga beradu, apapun jabatan kita, berapapun kelas ibadah kita, tapi dengan kuat samanya, namanya sifat asli. Kalau dalam kajian sifatnya, ilmu sosiologinya namanya adalah social capital, essential capital, sifat asli. sifat asli apa? Bisa disebutkan dalam falsafah kehidupan orang Minang, ambo sawi pangkanya tahu tujuannya Pak, sifat asli apa? Kalau tak burung dan di luar, kalau taipi hati-hati, nama jua, nama Bali itu sifat asli apa? Kalau ada yang berani nunjuk, aku tidak Ustaz, perlulah ibu dibawa ke rumah sakit itu. Siapa juga? Manjua, nama Bali, nah murah. Aku pernah di Surabaya 5 hari di hotel, makan minum di hotel tuh mualaf, Aceh kawan di Zarqa. Beko narasumber kali nak tibur. Kalau penasaran, kalau tibur narasumber kan ada nanti. Sama sakit was sekolah siswa guru sakit, aneh aku mati. Bila berjalan sekali, pergi mencari makan. Mualaf makan di hotel kepanjang saja. Lah putar-putar di Surabaya itu lagi berarti di mana kalian kemakan pagi itu lah bunyi-bunyi kok ada jok terus dia beli zerah. Rupanya ulah awak kalau mencari tempat makan tiba syaratnya yang dimotivasi oleh sifat asli tadi. Tiga syaratnya. Pertama lama, yang kedua banyak, yang ketiga cetak kok murah. Akan sama atau dah lagi tu. Tak masuk aku, termasuk orang rumah aku. Kalau ada pere Pak, kalau pere, aku cerita apa itu? Artinya kalau gua aluak ke ketua gua lalu dibawa ke perambahan, tidak perlu suruh karena main itulah saja awak itu kan sudah mengaji kau kan ada dekat saleh kau kan apa lucu juga ada dekat saleh batal cara muka pakai ibu kau kadang isinya sangat setiap pun walaupun awak berusaha ikhlas karena itu adalah rezeki, tapi tidak bisa awak untuk malutuan CP asli, tidak bisa kan seperti itu. Makanya orang menggalih kalau maju anak mahal Madinah murah kan seperti itu. Kita punya rumah ingin menkilat, kita punya mobil ingin menkilat. Ibu-ibu berkumpul sesama ibu-ibu, ada pengajian Aisyah pakai baju bebas, punya larang cak baju apa baju kawan kan gak hanya hati. Apalagi yang dulu tanya baju tiga lebih lu baju berasa baju bali kok di sanamnya apa masuk lagi itu apa awak dibawa ke lambe waktu aku lihat waktu aku dunia baru kan bertukar terasa macam dia orang kawan di sanamnya tidak kawan ada pakai atau fazam itu atau matok tidur jual kaki kan itu sifat asli kita. Sifat asli kita. Berdosakah kita sifat seperti itu? Sangat tidak berdosa. Menjadi orang labih pada awak, terpicu awak, tidak berdosa. Dia anaknya sudah anak walun leh, tidak berdosa. Rumahnya raja, rumah walun terasa doa, tidak berdosa. Tetapi bagaimana kita melihat yang
yang kita saksikan itu, yang kita dengar itu sebagai motivasi untuk lebih giat sehingga menjadi sesuatu yang positif. Amannya nama dosa. Ada kejadian bu, apa mama aja rekod dari tadi, bapak nak mau marah tentang PET itu lain. Adalah kiamat. Ya, kita tahu lah, mama bagi-bagi lah. Itu urusan orang kadang yang kecil boleh tahu. Nyosa saja anak bukti kan. Akhirnya itu masuk itu orang kadang. Akhirnya kita kaya kok. Anak juga semua kadang itu. Sama sekolah, TK sama, SD sama, SMP sama. Tuh gua di kuliah, anaknya lu sudah kawal lu deh. Malu dia jelek tuh. Aku udah begitu. Saja autonya bertukar, awak apa sama nyelek. Balis, sesama jawab nak dah, mau musal tahu baik ibu sakit bro. Bukan masalah bro, sakit, autonya lecah. Hati ada boleh. Tapi kalau termotivasi melihat orang sehingga kita rajin pula berusaha, bahkan buat terima kasih. Siapa melihat tu sebelah rumah, alhamdulillah, mulai dari ini insyaallah bisa awak menompak. Nah itu. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita kembalikan kepada dasar agar ada di bawah tulang. Kita berhalal bihalal. Dan ini memiliki kaitan dengan rasa syukur tadi. Tidak boleh kita pada awal bulan Syawal ini yang tidak bersyukur atas kemenangan yang sangat berharga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan lain perasaan kita kalau sudah dengar yang apa kali. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu rasa syukur yang sudah kita miliki itu kita pertahankan dalam bentuk apa? Kita berusaha agar syukur kita kepada Allah itu bisa kita pertahankan sehingga seolah-olah kita tetap berada di bulan Ramadan walaupun kita tidak berpuasa lagi. Bersilaturahmi tetap ada. Sebab Bapak dan Ibu, ibadah yang sudah kita lakukan, hubungan yang sudah kita jalin, amal-amal berbagai macam yang sudah kita lakukan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan awak abi kuciang, abi ngeyang. Abi kuciang, abi ngeyang, jangan sampai terjadi bentuk itu. Makanya apa sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita di bulan Syawal? Bersilaturahim. Bersilaturahim. Makanya ibu-ibu menyediakan makanan-makanan kecil di Aidil Fitri sunnah. Saya pernah umroh di bulan Ramadan sampai Lebaran di Mekah. Punya tawali di situ. Rumah orang Mekah dan Madinah itu kalau Lebaran itu menyediakan banyak makanan. Ada makanan ringan, ada makanan setengah ringan, ada makanan berat. Kemudian di depan rumahnya ada 10 orang satpam untuk menjaga orang lewat. Ngapain dia? Memaksa orang yang lewat itu untuk mampir ke rumah. Bapak ke rumah, apa aja itu ada. Kenapa? Karena semua orang ingin bersedekah pada waktu itu, bersedekah makanan. Semula sulit mencari, kalau tidak ada ditanam ketukan untuk mencari orang, saya akan makan. Kalau di kampung awak, tak ada sedekah, kan itu. Kalau di situ payah mencari orang mana mau sedekah. Kenapa? Karena itu sunnah. Makanya apa yang sedang kita lakukan ini sunnah. Kalau sedekah makan Tuhan. Cuma kadang sebagai penceramah kok gak ibu hati. Kawan nama ala, pe makan, pe minum. Wah salam ambil pangan. Cuman adoli bala jadi kok. Apa pulang namanya? Apa pulang habis tiba. Itu bedanya. Jadi berlebih kurang biar contohnya. Nah Bapak Ibu itu sunnah. Makanya saya sering sampaikan dalam berbagai macam ceramah. Setelah kita pulang sholat Aid, buka pintu 24 jam. Siapa yang datang berhak mengicok anak lewat sediokan. Orang tete, orang kadang. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu baru tiba di rumah, datang anak 5 orang. Wah, belum tiba dulu. Besok sore, tidak boleh. Siapa saja suruh dia naik ke rumah. Karena memang harinya waktu itu. Nah, kalau kita hari ini Senin, Selasa, baru Rabu, masih suasananya. Lalu apa yang harus kita pertahankan Bapak Ibu? Silaturahim. Sebab masalahnya itu, orang rantau dusanak dari rantau. Yang namanya rantau tentu bahagia kalian. Kan itu rantau, pulang sampai kalian. 6 bulan di rumah tentu tidak mungkin baru ada usaha dan ditinggalkan. Jadi kalau kali turis setiap rumah ada di kampung tu happy hari itu. Kali cia tigo nak kira-kira mana.
Apa acara silaturahim kok digantilah dengan acara batuk koma. Diganti dengan acara batuk koma asal yang masuk. Duit soto dimakan pas sama sudah luhur kan itu ceritanya. Diganti, kemudian kita saling bersilaturahim. Kenapa itu dominan panah di dalam agama kita? Nah begini. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahim. Siapa yang ingin umurnya panjang dan siapa yang ingin rezekinya murah. Nah, itu kan primadona Bapak. Kalau primadona itu primadona keumuran panjang, kok rezeki murah. Itu sama minta tadi. Ya Allah panjang umur, ya Allah murah rezeki. Itu doa paling itu. Panjang umur, murah rezeki kan kalau dewa. Memang kenyataannya seperti itu. Umur panjang, rezeki murah. Abunnya umur tawaran kepanjang, rezeki sulit. Umur panjang, rezeki murah. Itu yang kita inginkan seperti itu. Karena dengan umur panjang berpeluang ibadah kita menjadi banyak. Dengan rezeki yang murah berpeluang ibadah kita menjadi banyak. Bukankah tujuan hidup kita ke dunia adalah untuk beribadah? Bahkan sedekah, makan sedekah, maka murah rezeki ya Allah. Agar rezeki kita itu murah, umur kita panjang. Masalah umur panjang kok terkadang mau namanya rezeki ya. Mungkin ke umur aku bisa diperpanjang oleh Allah. Kalau Allah menghendaki bisa saja. Kan lan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa yang sudah ditetapkan Allah tidak akan pernah berubah. Betul. Tapi kalau Allah yang berubah bisa saja. Tapi kalau Allah berubah bisa. Makanya kalau kita lihat di dalam berbagai tafsir yang oleh Quraisy Shihab disimpulkan dalam tafsir Misbahnya, itu makna al-qadar itu ada 3. Pertama, qadar itu maknanya ukuran. Kedua, qadar itu maknanya kemuliaan. Ketiga, qadar itu maknanya sempit. Nah, kita ambil dari belakang. Qadar bermakna sempit, malaikat turun semuanya malam itu sehingga malaikat itu bersempit-sempit, ramai. Qadar maknanya mulia karena malam itulah Quran diturunkan. Kemudian qadar bermakna ukuran. Apa itu? Nah, ternyata begini Bapak Ibu. Tatanazzalul malaikatu war-ruh, pada malam qadar itu seluruh malaikat turun. Ngapa dia turun? Untuk menyaksikan siapa yang qadar nasibnya perlu dirubah, siapa tidak. Atas perintah Allah. Lalu apa yang menjadi dasar malaikat berubah atau tidak? Mengapai kita di malam qadar? Khairun min alfi syahr kan begitu. Nah, sehingga dalam percontohannya atau analoginya bisa dibuat seperti ini. Ya Allah, saya malam qadar kebetulan ditugaskan oleh pimpinan untuk memeriksa amal ibadah Buya Alizar. Nah, ternyata memang malam qadar saya turun, Buya Alizar itu sedang sujud, sedang beribadah, sedang baca Quran, sedang bersedekah. Demikian laporan. Allah langsung menjawab, kalau di waktu kau turun memang Buya Alizar itu sedang beribadah, begini saja. Sebenarnya dalam catatan yang aku berikan kepadamu, kan 2 minggu setelah Ramadan dia meninggal. Tidak lagi sedang beribadah, tambah 10 tahun lagi, kan lumayan itu. Nah, bisa dicontohkan seperti itu. Makanya Lailatul Qadri. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan kita bersilaturahim, umur kita bisa dipanjangkan oleh Allah. Tapi ada makna panjang umur yang kedua, ini yang lebih masyhur. Panjang dalam pengertian awak manusia, beda juga panjang dalam pengertian ilahi. Di awak panjang itu artinya 50 cm lebih panjang dari yang 5 cm. Tapi kalau panjang dalam pengertian Allah, lebih mengarah pada kualitas, bukan kuantitas. Sehingga dalam konsep Allah, orang yang berumur 60 tahun bisa lebih tua ketimbang yang umur 80. Kenapa? Karena yang umur 60 penuh dengan ibadah, yang 80 pada selesai. Itu maknanya, paham kan? Nah, amunnya sampai 100 habis pada dosa, bahkan 5 dosa dan sepanjang itu. Biar umur itu cuma 50, penuh ibadah. Kan bagus juga seperti itu, penuh manfaat. Umur sampai 95, pas orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi alhamdulillah. Nah, maka salah satu resepnya adalah silaturahim. Bapak dan Ibu,
Ali bin Abi Thalib adalah babul ilmi. Bab Nabi kita pernah berkata, ana darul ilm wa Ali babu. Saya adalah gudang ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya. Apa kata Ali? Siapa yang ingin sukses di dalam hidup, apapun profesi, syaratnya satu. Apa itu? Perbanyak teman. Biasa banyak kawan, Pak kurang sukses Pak. Termasuk mencalon bagi kalau banyak kawan bisa dulu Pak. Aduh kawan tuh bermacam. Ini orang jajuk kayaknya mencalon. Aku juga selalu. Saya tujuan bininya, anak tuanya, aja. Biasa banyak teman berpeluang untuk menang. Calon lainnya kali masuk aja. Lalu bagaimana caranya agar teman kita jadi banyak, agar hidup kita sukses? Silaturahimnya dipelihara. Silaturahimnya dipelihara. Nah, saya ingin sampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu, kan murah aja punya silaturahim. Lalu apa makna silaturahim itu nasawananya? Silah artinya hubungan. Rahim ada dua makna. Pertama, rahim itu artinya adalah rahim perempuan itu sendiri. Orang disebut punya silaturahim karena memang dia keluar dari satu rahim, pada dia kakak. Sebuah hubungan yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Karena pada dia kakak cie induk, bahkan cie ayah. Walaupun kate kakia dia mengecek kakak, dah mulai dari kini nanda indah kakak dia, ya dah bisa pakai kata cie. Itu makna rahim. Iaitunya hubungan yang tidak akan pernah putus walaupun mengamuk gajah dia ini tidak bisa. Tsunami mana? Nah kakak tetap adik, nah dia tetap kakak. Cie rahim nama lain kan. Itu makna rahim yang pertama. Makna rahim yang kedua adalah sakit hendak melahirkan. Rahimnya nama dalam Arab. Jadi ada kamus berkok sakit hendak melahirkan. Lalu maknanya bagaimana? Nah begini, ini ibu-ibu akan lebih bisa memahami. Induk-induk ko barana tak kiki-kiki dia galak tu marawak kesakitan. Galak. Rata-rata setiap istri Pak, ketika melahirkan anak marawak dan berucap, oh deda sudah aku nak taluk dan ada walaupun ada dua lagi anak sudah itu. Aku contohnya orang rumah Pak, tujuan kalau ada. Tidak taluk dah dong. Dia lahir peluku, nginduk ke peluku. Nah, makna yang ingin kita kata begini Pak. Barangkah sakitnya hendak melahirkan. Bahkan dalam Quran, Maryam, ya Rabbi mitu qabla hadha. Ya Allah, kalau bantu kepada rasa sakitnya ya Allah, biar saya mati sebelum ini. Apakah sakitnya? Juga namanya buang nyawa. Dan memang dalam kenyataan ada yang melayang nyawanya. Dia meninggal, anaknya hidup. Atau mati keduanya. Kan ada kejadian. Bukan main. Tapi Bapak dan Ibu, setelah begitu sakit lalu anak lahir. Sakit tadi kamu apa Ibu? Hilang. Bahkan diganti oleh Allah dengan rasa kasih dan sayang kepada anak yang baru saja dilahirkan. Saya belum pernah melihat, bahkan belum pernah mendengar adanya seorang ibu setelah anaknya lahir, bidan memberikan anak ke dia, dia orang kakak ini tadi. Ada nggak itu? Tidak ada. Itulah Pak makna rahim nakal. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan? Di dalam makna yang pertama, rahim maknanya orang yang keluar dari satu rahim, artinya hubungan yang tidak putus. Berarti yang disebut dengan silaturahim itu saudara kandung. Nah sekarang yang diperintah oleh agama faliyastir rahim, hubungkan silaturahim sesama umat Islam, sesama kita walaupun tidak bertali darah. Artinya apa? Anggap orang yang sesama Islam itu bagaikan saudara kandung. Itu maknanya. Anggap sebagai saudara kandung, seperti yang saya bilang tadi. Cie, mana anak kandung? Badal sakitnya pas melahirkan, tapi setelah anak keluar sakitnya hilang. Betul Bu? Yuk kami tidak tahu anak dari panganan. Tidak mau dia betul-betul. Tidak jadi Pak. Bukan main sakitnya. Aku awak kadang-kadang membudikkan kawak antiwari yang tidak bersapu.
Padahal larinya lalu rumah wah ayo cuma curiga dia penyonya jadi ada larinya lalu rumah dia. Padahal casak wae kadang. Kok serang buat tuanan rasa psikis ukuah awak. Coba bandingkan dengan sakit melahirkan tadi. Bantu aku rasa mati, tapi setelah anak lahir malah dicium dan dicumbu. Itu nanti diterapkan dalam hidup variasi rahim. Itu makna lain Bapak Ibu. Jadi malah duduk melangkang saja kadang. Kemana-mana lah sakitnya di belakang ketimbang melahirkan. Kok di waktu melahirkan bisa memaafkan? Kok seketika belakang bawa kok sebulannya dari sapo? Dalam maknanya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita menangkap makna itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Fa'fu wasfa'u. Kita saling berhalal menyatakan diri, mulai dari kini awak perkuat hubungan awak. Kemakna. Walaupun jauh di badan tapi dekat di hati. Halal menghalalkan. Memang sih benar, yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari khilaf, tidak akan pernah luput dari salah. Tetapi memaafkan itu pahalanya sangat besar. Kalau kata Imam Al-Ghazali, di dalam hidup ini ada dua yang sangat berat, tapi juga ada dua yang sangat ringan. Ma dua dan bare. Pertama dan bare adalah memaafkan kesalahan orang. Yang kedua dan balik adalah melupakan jasa orang. Yang balik pertama melupakan kesalahan orang kawan, itu maaf namanya. Kau balik. Yang kedua yang balik celai melupakan jasa orang. Aku balik kedua. Lalu mana ringan? Nah, lawannya. Nah ringan itu adalah pertama mengingat jasa orang itu ringan mana? Lalu mana ringan celek? Metode kesalahan orang bawah tuh. Ringan celek itu. Jadi yang paling berat itu adalah melupakan kesalahan Pak orang. Dia maaf saya, dia maaf ya, aku nampak aku harang. Tidak maaf saya. Tapi bila itu kita bisa lakukan, itu maafnya bukan main. Alum kabaran baik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di waktu menaklukkan Makkah tahun ke-9 Hijrah, Nabi dengan 10.000 tentara sudah sampai di Aqabah 6 kilo sebelum masuk kota Madinah, kota Makkah dari Madinah. Orang Makkah lah kasih sedoalannya. Sebab orang Makkah ada orang-orang penduduknya orang kafir, ketuanya Abu Sufyan namanya. Ku 10.000 pasukan lah, lapis masuk ke Makkah sampai di Aqabah berhenti. Pasukan berhenti ke Nabi. Turunkan senjata kalian semua. Kita serah di sini. Dipanggil Utsman ke sini. Masuk seorang ke Makkah dulu. Tolong seorang orang Makkah basawa 10.000 orang mati boleh siko. Terdiri dari singa-singa lapar, harimau bengis, dan pemanah pemain pedang bulu. Kecilnya juga itu umumkan sekalian Makkah. Setelah sampaikan pasukan Awasku itu, sampaikan pula kepada mereka. Namun Muhammad dengan pasukan ingin berbuat baik. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk masjid aman, yang kunci rumahnya sendiri juga aman. Sekian, terima kasih. Balik. Pada orang Makkah betul kata itu Pak, kalau haji jauh juga. Dan yang paling takut itu Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan paling takut? Ada 7 sahabat Nabi yang dicencang oleh Abu Sufyan di muka Nabi. Terakhir Hamzah bin Abdul Thalib. Bahkan tragis banget. Hamzah dalam perang Uhud sebelum Makkah ditaklukkan dimenjadi oleh seorang budak namanya Wasi, jatuh habisan. Datanglah istri Abu Sufyan, kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan oleh istri Abu Sufyan. Itu di muka Nabi jarak 10 meter. Tentu cakana Abu Sufyan. Kok masuk Nabi ke Makkah, dikumpulnya anak-anak dia Abu Sufyan. Orang dia jalan, galaknya deh. Kok Muhammad kan 6 kilo di siku kemari orang lain. Kok sempat masuk kemari, ayam aku dibuat nyusuk kan, dibuat soto ayam. Waktu itu ya 6 orang sahabatnya dicancang di mukanya.
Jadi itu uang jual adik sengaja oleh pagi gini. Kok iyo si putih mau coba kok tolong jago amal lelo. Adik ang kalau bela anak kadang sawah situ tu adik ang apalah sawah tu ang. Bawa siap. Tapi apa yang terjadi? Tadi sudah saya sampaikan, Abu Sufyan yang sangat ketakutan mendengarkan pengumuman siapa yang masuk masjid aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Jangankan dia nak punya rumah, nak masuk rumah dia aman. Pasal itu. Berapa lamanya dibiarkan oleh Nabi? 2 hari. Ini tidak 2 jam 3 jam. Sehingga nak beranak, nak sakit, bawa ke masjid Arab sadonya. Nak dakek ke rumah Abu Sufyan sadu alahnya. Panuh rumah, panuh kandang, ada WC, beranak lo dalam WC. Tapi mati. Tapi dalam 2 hari tidak ada tanda-tanda. Akhirnya Abu Sufyan berubah pikiran, ada apa ini? Dia merasakan sesuatu dalam dirinya. Wa'ang orang tolong kawal dengan Nabi Muhammad ini. Dia kira Tuhan dicancam. Tidak, kawal saya. Maka ditemulah Muhammad. Abu Sufyan sudah ada niat untuk masuk Islam. Dia datang. Muhammad, saya datang. Abu Sufyan, saya sudah tahu bahwa kau akan datang. Ya Muhammad, tentulah masuk WA sebelum itu. Tidak sulit bagi Muhammad. Saya sudah tahu bahwa kau akan datang. Dengarkanlah Muhammad apa yang akan aku sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Sufyan masuk Islam. Nyok aja Nabi nyok bagui kaki Nabi. Dibiarkan dari Nabi perkosaan nyok paci babunya dari Nabi nyatagaan baca sinetron teh. Nyatagaan kata itu. Nyok cari apa Tuan Abu Sufyan. Dengan kedasatan kalimat yang mau saja kau baca sebentar ini. Abu Sufyan awalnya calon neraka, sekarang calon surga. 2. Abu Sufyan sebelumnya musuh bebuyutan dengan Muhammad saya, sekarang menjadi bagaikan saudara kata. Mari kita bersama-sama masuk ke Mekah. Apabila yang tangan lain orang berdua masuk ke Mekah. Baik ke Masjid Arab, masuk Islam sama tadi. Baik rumah Abu Sufyan, masuk Islam ke rumah Abu Sufyan. Itulah yang disetir oleh Allah dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila sudah datang pertolongan dari Allah, maka kita kebiasaan Muhammadiyah, nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, itu konteksnya. Apa yang ingin kita ambil poin di sini? Betapa Muhammad memaafkan saja. Itu Hindun, istri Abu Sufyan, nyemakan Nabi Hamzah di muka Nabi, nyemaafkan. Ada apa itulah? Tidak mau memaafkan. Itulah suasana saling memaafkan Bapak ini. Saling memaafkan kita adalah halal bihalal. Bagaimanapun di dalam kehidupan ini, mungkin kehidupan bertetangga, berumah tangga, malah bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, pasti ada gesekan. Kalau rumah tangga pariu aja hasilnya itu, pariu aja sadu ada mungkin tak kamu dagu. Ya kalau tak berlaku pariu aja sadu tidak masak nasi. Nyo nanda kuliah batokoan sadu ke pariu itu nanda kuliah. Kalau berlaku kalau berlaku besok. Tapi kalau di tokoan dua kemungkinan. Kalau pariu tago sadu aku sadu patah. Tapi kalau sadu kuai pariu aku pariu pecah. Kalau pecah dia kalau patah dia dari sana si masalah. Kalau berlaku besok lalu asih tawasi dikino fa'fu wasfahu. Makanya sunnah setelah sholat kita saling bermaafan. Orang mukmin kalau berjumpa musafah. Kalau dia ingin berpisah mu'anaqah. Nah, mu'anaqah adu pipi. Tapi ada batas-batasnya. Job ini orang itu loh. Nah, tentu ada batasnya. Ada batas-batasnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena tidak ada seenak dan selezat silaturahim di tengah-tengah kehidupan. Hidup akan menjadi gampang kalau kita memiliki hubungan baik dengan siapapun. Bisa tak bermodal hidup? Umpamanya begini. Di Padang Bawe,
Taruhlah di situ ada 60 rumah, kan elok kamu ada juga. Nah, kami berdua 2 bulan lah bisa ada pokok ini kami di situ. Hari pertama ke rumah Pak Joni, ya agak makan kami coba assalamualaikum. Aku dia ke rumah dia, langkah subuh dia mah, kecil bu. Alah bu, dah dulu lah. Makan saya. Bisa apa lu ke rumah Pak baju merah tu? Dah, lu tahu sekian je. Alah 60. Lah 2 bulan tu. Akan apa yang kalau dia rumah Pak Joni balik, dalam 2 bulan lu tak usuk. Tapi dengan syarat hubungan baik. Tapi kalau hubungannya jelek, jangankan mampir naik ke rumah orang, tunjuk lalu lemak kunci pintu cepet. Itu jadi. Jadi apa resepnya? Resep untuk silaturahim itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak karimah itu dalam bentuk apa? 2 hal, al-aqwal, al-af'al, berupa ucapan dan berupa perbuatan. Ucapannya apa? Dalam Quran Bapak sering sekali, lebih dari 30 kali, qaulan laina, qaulan ma'rufa, qaulal haq, qaulan sadida, berkatalah yang benar, berkatalah yang lembut, berkatalah yang menyenangkan, qaulan ma'rufa. Kenapa? Karena memang kata-kata itu adalah merupakan wasilah atau jembatan awal untuk baiknya orang dengan kita. Bahasa mengungkapkan suatu tujuan bisa dengan banyak bahasa pilihan, baik bahasanya verbal maupun tulisan. Aku pernah dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang, tiba di Padang Luar, dekat showroom motor banyak tu macam ni. Tanpa ada di buku showroom, ada tertulis, ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah tempat ini. Tapi pasti ada bang. Tuhan mengatakan dia kan, pas di buku aku, dia macet tu, ada buang kau asai, kamu buang sarung, dia bawa dalam lihat. Mungkin sudah baca tulisan itu. Tapi kata kira dia mau berizin kawan kamu di Padang Panjang. Bang dah pemalu tapi kepadam. Itu tadi nampak kamu buat sarung, bukan masuk lihat kan itu lalu ya. Anak menyuruh dari dalam. Papa baca tulisan itu pak. Ya Allah, miskin telah orang yang buat lapan tempat ini. Papa aku makbul doa tu pada ayo kami gitu. Barakah mati dibasuh. Aku tidak urusan. Yang buang sampah tempat ini adalah anjing. Kan tak nampak. Kan banyak bahasanya. Benar kan ini? Pak Mirdas Ilyas tidak asing kita. Kami kan dulu majelis selama Padang Panjang sekali seminggu mengadakan muzakarah pindah rumah ke rumah. Pas di rumah beliau, mau pergi ke musalah belakang rumah. Menjelang antara musalah belakang rumah itu ada tempat buang sarung. Ada lucu saja. Ya Allah, tunjukilah orang yang buang sampah tempat ini ke jalan yang lurus. Maka itu kombinasi, yo. Itu siapa itu? Bawa memang. Bawa itu gue, lah macam-macam pemenang jadi tidak. Ini bukan tempat buang sampah. Jangan buang sampah tempat ini. Buang sampah pada tempatnya. Ini buang jadi. Bisa saja itu gue yang ada buang lagi. Ya Allah, tunjukilah orang yang buang sampah di tempat ini ke jalan yang lurus. Barang banyak pilihan bahasa kita. Cuman kadang kalau apa kan antara sabu ala kokarano sasantun tu anak menyapu awal. Kenapa? Mapa yang langsung itu jawab. Itu taman mau sana. Kenapa? Mapa yang nyeri pak tu gamai. Padahal kenapa? Pak kamu sedih. Kemana kau? Wah ke situ pak. Lalu ya begitu saudara. Berbaca. Kemana? Mapa yang astagfirullah anak tak salah itu kan. Itu masalah bahasa. Makanya apa? Ibu nang Korea aku di nang rasa bo, nang bayak budi, nang raja bahasa. Sebab luka karena lidah di bawah mati bu. Luka karena pedang kalau agak dalam dijahit ke rumah sakit. Kelas ketek di plaza selesai. Tapi kalau lidah yang melukai, ibarat kada walaupun berasal jajak kada juga. Sebab yang luka oleh lidah hati. Tapi yang luka oleh pedang adalah fisik. Jadi katanya sakitnya di sini, kan gitu. Tidak bisa hilang. Makanya hati-hati dalam berbicara, dan itu adalah kunci Inggris untuk enaknya pergaulan. Nah itu pula yang kedua, al-af'al, perbuatan, tingkah laku dan perilaku kita. Nah perilaku kita sehari-hari, hendaklah kita lembut. Cara lembut
berjalan lembut, memainkan tangan lembut, memainkan kaki lembut. Jangan kalau sok-posok dah kata Tuhan. Bata ibu-ibu mencuci piring atau mengambil piring, dia rak piring dah biar cik yang pacah tiga. Ia wabuk cuci hati dia saja. Gerakan kita itu gerakan yang lembut tapi tegas. Seperti itu. Itu adalah kunci-kunci yang dapat kita lakukan di dalam pergaulan. Termasuk memilih pakaian ini. Itu adalah kunci-kunci pergaulan. Wah akan mengecek, wah akan datang ke seseorang. Lajali orang menyamuk. Hanya pakai kunci bibi atau kata banu, baju sirah-sirah, aku main gitar terus sebalah. Orang kematian. Itu tidak masuk asal seperti itu. Ya biasanya kalau ada takziah pakainya cenderung hitam, kan seperti itu. Sudah itu jelek, beriannya jangan norak lah. Itu kalau kematian. Pada kita menyesuaikan. Oh kalau mengecek awak dia, alhamdulillah, anak gua anak dokter kan namanya. Dia juga polisi lu anak akinda lah menantu gua kasih doa lahnya. Dokter lu menantu, dua wali orang dokter di rumah begini. Kasihannya mengecek kapating anaknya balik mau pelayan tinggi kalau sampai SD. Tentu ibu artinya. Itu kunci-kunci pergaulan di tengah-tengah kehidupan yang secara tidak disengaja kadang terlakukan oleh kita. Akhirnya dia sedih. Habis itu anak mau bersoal. Jadi kita hindari hal-hal yang bisa merusak pergaulan seperti itu. Nah ini salah satu dari antara jurus yang dapat kita terapkan di dalam berhalal bihalal. Dan tidak salah jika adanya halal bihalal ini ditutup dengan makan-makan. Tidak makan balik, saya kurangnya makan ringan. Tadi sudah saya sampaikan, karena makan itu adalah ukuran kegembiraan. Tetapi Bapak Ibu, makan juga ukuran akhlak. Karena dalam kajian dakwah di Muhammadiyah ada namanya adabul akli, adab makan. Ternyata cara makan itu ukuran akhlak orang tua. Jadi kalau ibu ingin cari menantu, tidak perlu payah-payah menanyong ke orang beli rancak, pajak dipakai itu tidak. Ditanya orang kadang orang itu soboknya loh. Apa caranya? Undang ke rumah dia makan. Ibu juga lapar, saya undang ke rumah dia makan. Cuma dengan syarat tidak boleh dunia dah. Namun doa maka lagi amat doa kalau jadi dah buat. Deh mau serang maka serang. Nasi saya buang sambal macam sayur keparanci sepiriang sama lado jadi yang dulu kat sepiriang. Setengah aja macam kiranya licin deh usahunya. Nasi secampur hilang Pak. Sama kayak macam piriang setinggal. Abang meribut. Kalau guru menunjukkan di itu dulu Pak Pian. Apa maksudnya? Kalau bentuk tu zari sepatah dari kecil barang kian yang kembali dulu itu. Tak mungkin anak awak ini nikah juga bau. Tapi kalau seandainya suruh makan batu tu ambil nasi 2 sendok, nyelo bili 2 kuat. Artinya makan itu nyala. Itulah sudah makan dulu. Boleh kenyang mah. Tuh kalau aku digatur dulu disposisinya bisa dipertimbangkan. Macam. Jadi makan itu adalah ukuran akhlak. Bekok kan makan soto gak? So, jadi tahu. Kalau licin dia sadarnya termasuk lomba. Sebab bagaimanapun di situ ada sifat asli. Ada sifat asli. Umpamanya ibu piwar deh. Awak ada terlambat tibu sehingga sambal pula habis. Berdua bu tibu, ibu cik itu adalah ranggai sama dia ibu, tidak gigi lah. 2 tinggal giginya lah. Dan orang tua itu kan menangkap balam 3 rayu, jadi jarik ditabi di omdahan menjadi sipik dan tua kok mengalah di mana ragap kan. Dia suruh nyawa nyebut nasi dulu. Sehingga pas tiba di ayam tu awak tiba dulu. Ayam tu 2 hari tinggal. Pau cik, saya cik, mana buat biar? Kalau pau buat biar, saya dapat dari nanda gigi ke. Kadang dalam kondisi seperti itu, tak tahu cerita, pokoknya pau dan biar. Ada 2 semeja. Asyik boleh buat macam dia gaya. Awak di sendok nasi, ada biar lah lagi yang pau. Siapa? Nah gaya boleh buat. Di sendok nasi, cuci saya. Tu nanti lah putih lah saya. Kau amat tamang saya kau dia. Kan banyak kejadian Pak. Kita laki-laki sama aja kok. Pasti budak kayak sama randang, tak biar cecek. Bagus cuki-cuki sama randang orang ke bawah.
Anu jadi nah di bawah pada seorang saya kepada benteng. Hati supaya sebagai manusia. Jadi makan itu juga makan kue. Itu bantu saya juga tambah saya juga apa. Kalau ada orang ambil kue itu jelek. Kalau nak tambah ada biaknya itu kue aja. Makan kue. Jadi bisa kita mengukur itu. Tapi kajian lama. Jadi kita nak tambah ada biaknya jadi itu ukuran Bapak Ibu hadirin sekalian. Makannya di halal halal. Di samping itu makan adalah merupakan bentuk real dari rasa gembira. Karena itu jangan memberi makan orang yang lapar itu termasuk ibadah yang bukan main. Jadi kapadang kandale tibur situ hari pagi dari pukul 2 lapan 3 wareti. Mudah-mudahan nanti disampaikan karena ada mufadil kita bersama. Mohon maaf kalau kayak gitu laga boleh tersita minum awak dek arah pun tadi. Nah sebenarnya minum apa ada masalah. Ibu jadi ada nantari ada pergi dah ada minum kami tu ada jo. Tidak ada masalah deh. Itu kan arah apa saja. Aku baru jadi begitu. Walaupun aku minum telah bebas, tiba cari arah kami minum aku. Cuci cari di bawah ada nombor tetan dua. Dah ada. Aku tetan dua. Itu kelebihannya menjadi buaya kan itu. Cuma aku sampaikan ibu jemaah kamu baik, termasuk di Muhammadiyah. Ajalah anak jadi buaya, dia anak masalah. Sebab buaya pun masalah. Datang bertunggu, kau tunggu tu tidak macam ni kan? Datang bertunggu, duduk bawah mati, minum berbeda. Kau pulang kalau saya. Cuma jadi Bapak Ibu ada di sekalian. Hendaknya dalam satu keluarga awak, saya tidak adalah ada garang saja. Selamat kepada kita sadonyo dan selamat nak khusus pulang kampung Batam Mujo Sana Family. Kami mendoakan dapat balik kok bilu-bilunya dengan selamat sampai ke tujuan. Nan usau di rantau utama reca, acok mengirim piti pulang kuat dan jadi tidak payah. Cuma minta infak kok kadang acak. Demikian banyak maaf akhirul kalam. Ya, dapat aku sampaikan semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan kekuatan batin kepada kita semua. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.